Setelah hampir 1 tahun pasca dilakukannya ekskavasi tahap pertama di bulan Oktober 2019 lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur akhirnya melakukan ekskavasi tahap kedua situs Kumitir. Penggalian tempat yang mengandung benda purbakala situs Kumitir di area persawahan Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto kali ini terkategori besar, sehingga BPCB Jatim banyak melibatkan warga sekitar area situs Kumitir, terutama para pemilik lahan dan sejumlah komunitas saat digelarnya ekskavasi tempat pendarmaan Raja Singasari, yakni Mahesa Cempaka. Selain para arkeolog, ekskavasi tahap kedua situs Kumitir, BPCB Jatim juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kepala BPCB Jatim, Andi Muhammad Said menyatakan, ekskavasi tahap kedua situs Kumitir ini difokuskan pada area lahan seluas 2000 meter persegi, yakni 30% dari total keseluruhan luasan area situs Kumitir. Selama 30 hari ekskavasi tahap kedua yang dimulai 4 Agustus hingga 9 September 2020, BPCB Jatim mentargetkan dapat mengupas sejauh mana bentuk struktur talut yang mengelilingi bangunan suci tempat pendarmaan Narasingamurti, karena tak mungkin ada talut jika tak ada objek bangunan yang dilindungi. Selain dinding talut, dalam ekskavasi kali ini BPCB Jatim juga menggali bagian tengah dari situs Kumitir, tepatnya di area pemakaman Dusun Bendo. Namun tidak keseluruhan area makam yang digali, tapi hanya sisi barat makam yang diekskavasi. Di sebelah barat makam juga ditemukan struktur bata merah kuno yang nampak tersusun rapi meski ditumbuhi rerumputan, sementara bebatuan andesit berukuran besar yang dimungkinkan adalah komponen candi juga ditemukan. BPCB Jatim sendiri memperkirakan jika area makam tersebut dulunya pernah berdiri sebuah bangunan suci berdasarkan hasil temuan batu pipih berbahan batu andesit yang biasa terpasang di samping kiri dan kanan candi. Harapan kami bahwa kegiatan ini kita bisa dukung secara bersama-sama, karena ini demi menunjukkan kemegahan Majapahit pada masa lalu, karena diperkirakan ini adalah salah satu peninggalan masa Majapahit yang cukup besar melihat dari tingkapan temuan yang ada saat ini. Nanti ada berapa sisi yang akan diubah, kemudian targetnya sudah kita punya prediksi awal bentuk talut yang berkembang yang ada di sini itu perkiranya antara 200 meter atau 400 meter kali 200 atau 300 meter persegi. Nah, area-area inilah yang akan kita kupas nanti. Jadi kemungkinan besar ada sekitar 2000 meter persegi yang kita programkan untuk tahun ini, dan itu baru sekitar 30% dari seluruh area yang kita harus buka di Kumitir ini. Itu jadi prediksi di titik itu ada struktur apa saja? Ya, diperkirakan ya. Jadi minimal kita bisa menemukan struktur talut ya yang sudah ditemukan di sisi timur. Nah, bentuk surutnya juga sudah kita temukan, tinggal menelusuri sampai di mana dan bagaimana bentuk daripada talut itu. Jadi selain menelusuri itu, kita juga akan melakukan penggalian pada bagian tengah untuk menemukan ada bangunan apa atau ada struktur apa di dalam
pertengahan talut ini, karena tidak mungkin ada talut terus tidak ada objek yang ditaluti gitu kan. Itu harus ada itu. Dan kita banyak menemukan struktur yang ada sekarang tengah. Ada batu andesit yang berupa yang diduga sebagai pipi tangga, dan ada struktur yang lain. Demikian juga di kuburan itu banyak sekali batu-batu candi yang dijadikan bagian dari struktur makam yang ada di sini. Sementara itu, ekskavasi tahap kedua situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran lebih dari 500 juta rupiah. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menggaji para pekerja yang terlibat penggalian tempat yang mengandung benda purbakala, sekaligus untuk membayar biaya kompensasi para pemilik lahan yang terdampak ekskavasi. Ya, kalau dari pemerintah pusat di dalam satu kegiatan namanya kan pelindungan kawasan cagar budaya Trowulan. Nah, itu di dalamnya ada beberapa situs di dalam kawasan Trowulan yang coba kita lindungi lah. Yang di Kumitir ini tahapnya ekskavasi sekarang untuk mengungkap si talut. Anggarannya berapa Pak? Kalau anggarannya untuk 1 bulan ya lumayan cukup besar karena terkait jumlah orang yang terlibat, terus juga kompensasi penyewaan lahan, ya peralatan dan bahan ya lumayan cukup besar karena waktunya juga 1 bulan kan. Kalau angka kemarin sekitar di atas 500 ya. Kalau angka pastinya nanti harus dicek, tapi kemarin dari perencanaan yang kita bikin dengan jumlah orang dan lain-lain sekitar 500-an juta. Pak, ini kan disebutkan Pak Andi tadi baru seadanya selesai itu baru 30%. Betul. Kalau komitmen dari pemerintah pusat sendiri untuk betul-betul memunculkan situs Kumitir ini seperti apa nanti Pak? Kalau komitmen awal sih sesuai pembicaraan dengan BPC itu kita mau mengungkap satu bentuk persegi itu kita ungkap semua dengan harapan ketemu talutnya yang saling berhubungan. Sementara situasi sekarang yang pandemi kan banyak anggaran yang harus kita alihkan untuk pandemi. Jadi yang pasti tahun ini kita mulai, tahun depan kita rencanakan lagi di situs Kumitir. Jadi tetap jalan ini tahap kedua lah. Tahap pertama kan tahun lalu. Jadi pastikan kesinambungan. Harapannya gitu. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur sebelumnya berhasil menampakkan bentangan talut sisi timur situs Kumitir sepanjang 197 meter dengan tinggi 120 cm dan ketebalannya mencapai 140 cm pada ekskavasi tahap pertama Oktober 2019 lalu. Sementara saat pra-ekskavasi tahap kedua situs Kumitir yang digelar selama 3 hari, yakni 29 Juli hingga 1 Juli 2020, para arkeolog berhasil memetakan luasan talut yang mengelilingi situs Kumitir. Dinding penguat tanah kuno itu diperkirakan mempunyai panjang 312,3 meter dan lebarnya mencapai 193,6 meter.